Laporan keuangan atau financial statement merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan dari transaksi finansial dalam suatu badan usaha yang dirancang untuk membuat keputusan baik untuk luar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan. Kalau dulu itu dikenal dengan laporan neraca. Yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif. Kemudian yang ketiga adalah perubahan ekuitas. Yang keempat laporan arus kas. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah suatu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan pada tanggal tertentu tentang jumlah aktiva, utang, dan modal yang dimiliki perusahaan. Persamaan dasar akuntansinya adalah aktiva sama dengan hutang ditambah ekuitas. Jadi jumlah aktiva itu sama banyaknya dengan jumlah utang plus ekuitas. Apakah itu hutangnya 0 ataukah modal yang besar, intinya aktiva harus sama dengan hutang plus modal. Aktiva ada macam-macam aktiva, jadi nanti kalau kita di dalam pembuatan laporan keuangan untuk laporan posisi keuangan, bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini, ada judulnya, ini judulnya, kemudian bentuknya bentuk T, ini bentuk T. Di sisi sebelah kiri ini ada aktiva, kemudian di sebelah sini ada utang dan modal. Nah, untuk aktiva sendiri, aktiva terbagi menjadi dua. Aktiva terbagi menjadi dua. Ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Bisa dilihat seperti ini. Aktiva itu terbagi menjadi dua. Kan persamaan dasar dari akuntansi adalah aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Sementara aktiva itu terbagi menjadi dua, aktiva lancar dan aktiva tetap. Untuk membedakan antara aktiva lancar dan aktiva tetap, kita bisa lihat bedanya seperti ini. Aktiva lancar, perbedaannya yaitu jika kita lihat dari masa pemakaiannya, aktiva lancar hanya 1 kali pakai habis, sementara aktiva tetap itu dipakai berkali-kali. Kita bisa lihat contohnya, misalnya aktiva yang dipakai berkali-kali. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada laptop. Ini ada laptop. Laptop itu dipakai berkali-kali. Sekarang dipakai, besok dipakai, besoknya lagi dipakai. Tidak habis-habis. Artinya itu tergolong dengan aktiva yang dipakai berkali-kali. Kemudian ada meja, ada rumah, ada tanah. Itu digolongkan ke dalam aktiva yang dipakai berkali-kali. Berarti itu tergolong dengan aktiva tetap. Sementara kalau aktiva lancar itu dipakainya 1 kali pakai habis. Contohnya apa? Contohnya kita lihat aja di sini. Ini ada kertas. Kertas sudah ditulis. Kemudian jika dipakai untuk menulis lagi, maka tulisannya nambah nggak kelihatan. Ya. Kemudian ada pena. Ini saya punya pena. Pena ini isi tintanya penuh waktu saya beli. Kemudian karena dipakai berkali-kali, akhirnya tidak utuh lagi, habis. Jadi hanya 1 kali pakai habis. Kemudian ada uang atau kas. Kas hanya dipakai 1 kali. Jadi seandainya kita punya uang
1 juta, kemudian kita belanjakan sebanyak 200.000. Tentunya tidak utuh lagi jadi 1 juta, berkurang ya, tidak akan utuh seperti semula. Makanya digolongkan ke dalam aktiva lancar. Itu perbedaan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Jadi, saya simpulkan lagi bahwa perbedaan aktiva lancar dengan aktiva tetap, kalau aktiva lancar itu hanya dipakai 1 kali. Jadi 1 kali pakai habis. Sementara aktiva tetap itu bisa dipakai berkali-kali. Kemudian jika kita lihat dari umur ekonomisnya, aktiva lancar itu bisa dipakai kurang dari 1 tahun. Jadi pasti nggak nyampe lebih dari 1 tahun. Sementara aktiva tetap itu dipakai lebih dari 1 tahun. Contohnya aja rumah bisa dipakai sampai berpuluh-puluh tahun. Jadi di atas 1 tahun. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini perbedaan. Tadi ada penggolongan. Nah, ini ada aktiva. Ada aktiva ini macam-macam. Di sini sudah ada ininya ya. Ada aktiva lancar. Apa aja yang termasuk dalam aktiva lancar? Jadi sudah ada yang digolongkan. Sudah tertera semua apa aja yang termasuk jenis-jenis aktiva lancar. Di sini ada kas, efek-efek, asal tagih, piutang, ketersediaan barang dagang, dan lain sebagainya. Kemudian ada perlengkapan. Kemudian ada investasi jangka panjang itu apa aja. Kemudian aktiva tetap, yang tergolong dengan aktiva tetap itu apa aja. Ada tanah, ya, ada gedung, kemudian ada peralatan. Nah, untuk aktiva tetap itu akan mengalami penyusutan. Ya, jadi kalau dulu kita beli gedung harganya 10 juta, setelah dipakai maka dia tidak akan bagus lagi, akan susut. Kita misalnya lagi contohnya lain, kita beli peralatan mobil. Nah, pada saat kita sudah memakainya 5 tahun atau 10 tahun, tentunya harganya tidak utuh seperti itu lagi pada saat kita beli. Ya, sudah berkurang karena mungkin sudah ada yang rusak. Nah, itu namanya penyusutan, disebut penyusutan. Artinya, setiap akumulasi penyusutan itu pasti akan mengurangi dari nilai aktiva itu sendiri. Jadi nanti kalau ketemu akumulasi penyusutan, ini merupakan pengurang, jadi akan dikurang ini. Ini contohnya seperti ini, ada contohnya seperti ini. Nah, ini penyusutan. Kita lihat nih penyusutan. Ada gedung, ada akumulasi penyusutan gedung. Letak penyusutannya harus di bawah. Misalnya akumulasi penyusutan gedung, berarti harus di bawah gedung. Ya. Terus ada inventaris, di bawahnya berarti akumulasi penyusutan inventaris. Jangan di sini inventaris, kemudian di bawahnya adalah akumulasi penyusutan inventaris. Nah, untuk akumulasi penyusutan posisinya mengurang, ini dalam kurang. Jadi kalau dulu inventaris di sini di contoh ini kan inventaris harganya 50 juta nih totalnya uangnya. Kemudian ada penyusutan inventaris 10 juta. Jadi kalau dulu harga pokoknya 50 juta, karena sudah mengalami penyusutan, berarti nilai dari inventaris tersebut enggak 50 juta lagi, berkurang, tinggal 40 juta. Ya, jadi nanti lama-lama habis. Nah, itu seperti itu. Ya, kemudian ada utang modal. Kemudian ada utang terbagi menjadi 2, utang jangka pendek dan utang jangka panjang, kemudian modal. Nah, susunannya seperti ini.